Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh guru di Indonesia. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ingin membagikan terkait dengan pengelolaan kinerja guru dari platform Merdeka Belajar atau PMM. Berikut langkah-langkahnya. Baik, langkah pertama adalah Bapak Ibu tinggal membuka browser yang ada di komputer Bapak Ibu, kemudian mengetikkan PMM login, dan Bapak Ibu akan diarahkan ke platform Merdeka Belajar. Jika Bapak Ibu belum melakukan login, maka Bapak Ibu tinggal memasukkan email dan password Bapak Ibu untuk masuk ke PMM ini. Nah, di sini ada berbagai macam menu-menu yang ada di sana. Akan kita gunakan dalam melakukan pengelolaan kinerja adalah menu pengelolaan kinerja. Bapak Ibu tinggal klik, maka akan muncul halaman seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada isi perencanaan kinerja. Nah, di sini langsung saja diklik isi perencanaan pengerjaannya. Kemudian di sini sesuai dengan rapor satuan pendidikan, banyak sekali pilihan-pilihan menu ya yang ada di sininya. Jadi Bapak Ibu di antara menu-menu yang ada ini, Bapak Ibu hanya bisa memilih salah satu saja. Misalnya Bapak Ibu ingin memilih aktivitas interaktif atau umpan balik atau penerapan disiplin positif atau keteraturan suasana kelas, itu terserah Bapak Ibu, disesuaikan dengan kemampuan ataupun keinginan Bapak Ibu yang ingin kalian kerjakan. Nah, di sini saya sendiri itu memilih penerapan disiplin positif. Lalu tinggal diklik ke pengembangan. Nah, di sini ada pengembangan kompetensi di mana ada berbagai macam sub-sub yang akan kita kerjakan ya. Jadi dalam waktu 1 sampai 6 bulan ke depan. Nah, di sini kalian bebas dapat memilih rencana hasil kerja yang diinginkan. Namun perlu diingat, untuk rencana ini bukan sertifikat atau kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya di tahun 2023, bukan ya. Jadi rencana ini adalah rencana dari Januari sampai dengan bulan Juni 2024 yang belum dilakukan dan akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih menu-menunya yang ada, dan kemudian Bapak Ibu dapat memilih target kuantitas yang akan dilakukan. Misalnya 3 kegiatan. Maka di sini kalau poinnya itu 4 poin, jika 3 kegiatan maka akan berubah menjadi 12 poin. Kemudian ada rencana hasil kerja yang berikutnya. Karena di sini dipinta minimal 32 poin, jadi Bapak Ibu bisa berkreasi sebebasnya, membuat sebanyak-banyaknya atau seminimal boleh juga ya dari 32. Terserah dengan keinginan dan kemampuan Bapak Ibu. Jangan juga melakukan rencana itu di luar dari kemampuan Bapak Ibu semua. Tapi untuk lebih bagusnya itu kalau lebih dari 32 itu berarti lebih bagus. Nah, di sini saya berbagai macam. Di sini ada membuat kumpulan konten unggulan yang terbidik PMM, itu saya membuatnya 3 kegiatan, jadi mendapatkan 6 poin setiap kegiatannya, dan jika dikali 3 itu menjadi 18 ya. Oke, yang selanjutnya ada juga saya memilih sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam setiap kegiatan. Nah, di sini saya membuat 2, jadi saya ada target dari diri saya sendiri. Saya ingin menjadi narasumber berbagi praktik baik itu sebanyak 2 kegiatan. Dan ini poinnya adalah 8 untuk 1 kali kegiatan dan 2 kali kegiatan adalah 16. Selanjutnya rencana hasil kerja yang berikutnya adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach mentor atau ada juga sebagai pengajar praktik. Nah, di sini karena saya adalah calon pengajar praktik dan tinggal menunggu penempatan di angkatan, jadi saya membuat rencana sebagai pengajar praktik ini. Dan yang terakhir adalah rencana hasil kerja pelatihan mandiri. Saya juga memilih untuk mengikuti pelatihan mandiri. Oke, ini adalah rencana kerja saya yang akan saya lakukan. Ada banyak sekali. Yang terakhir tadi itu ada rencana pelatihan mandiri di PMM. Saya memilih 4 kegiatan karena sertifikatnya sangat mudah untuk didapatkan.
kita hanya mengikuti topik-topik kemudian melakukan aksi nyata, maka kita akan mendapatkan sertifikat dari Kemendikbud. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu ke tugas tambahan ya. Jadi saya tadi mencet ke draft terlebih dahulu, saya cek lagi, kemudian saya buka ulang dulu ke pengembangan kompetensi. Oke, di sini kita ulangi sedikit lagi, flashback, melihat. Oke, udah 5 ya. Total poinnya saya mengambil 90. Saya rencanakan 90 itu tercapai. Semoga dalam 6 bulan ini tercapai 90 poin saya. Kemudian kita bisa mengklik ke tugas tambahan. Jadi tugas tambahan ini adalah tugas yang diberikan kepala sekolah untuk kita selama 1 semester ini. Tugas tambahan ini misalnya saya contohkan yaitu program tambahan sebagai kepala program keahlian satuan pendidikan. Nah, di sini adalah hanya untuk SMK. Jadi saya memilih ini. Apabila Bapak Ibu itu bertugas sebagai wakil, maka dapat memilih sebagai wakil. Dan juga apabila wali kelas dapat memilih sebagai wali kelas ataupun sebagai tugas-tugas yang lainnya, itu ada banyak sekali ya. Dapat dicek dan dapat dipilih. Nah, kemudian di sini ada ke perilaku, di mana perilaku ini ada banyak sekali aspeknya yang akan kita pilih ya. Yang pertama berorientasi pada pelayanan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu tinggal memilih apa saja aspek-aspek yang sesuai dengan Bapak Ibu yang akan lakukan perilakunya yang akan dikembangkan atau dihasilkan. Nah, di sini ada banyak ya, ada yang ketiga adalah kompeten, kemudian 4 aspek harmonis. Itu tinggal Bapak Ibu klik-klik dan pilih-pilih saja, disesuaikan ya. Hal ini tidak mudah, hal ini tidak susah ya Bapak Ibu ya, karena langkah-langkahnya juga mudah dan bisa dipahami. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam mengerjakan pengelolaan kinerja melalui PMM ini. Nah, ini sampailah ke 7 aspek kolaboratif. Nah, di sini setelah aspek kolaboratif, Bapak Ibu bisa ke kerangkuman ya. Jadi, rangkuman ini bisa melihat seluruh hasil dari apa yang telah Bapak Ibu input, itu akan menjadi rangkuman di sini. Apabila sudah dicek, kemudian sudah dibaca-baca semua dan tidak ada yang salah, maka kita bisa melanjutkan ke pilihan lanjut ajukan. Setelah lanjut ajukan ini, maka data atau inputan yang kita telah lakukan, telah isi di PMM ini, maka akan tampil ke PMM kepala sekolah. Dan kepala sekolah akan mengecek, memeriksa, dan menyetujui apabila sudah setuju. Selama pengecekan ini, Bapak Ibu juga bisa bersama-sama berkolaborasi, bertanya, dan meminta saran kepada Ibu apakah sudah benar atau salah, apakah ada yang perlu ditambahi atau bagaimana ke kepala sekolah masing-masing. Nah, apabila di tampilan laptop Bapak Ibu telah menunjukkan ajukan perencanaan kinerja ke atasan, maka Bapak Ibu tinggal memilih ajukan. Maka, data atau perencanaan yang telah di-input ini
akan masuk ke PMM kepala sekolah. Baik, nah ini tanda berhasil bahwa sudah diajukan. Nih ya, perencanaan kinerja berhasil diajukan, dan tahap selanjutnya adalah diskusi dengan atasan, persetujuan dan penyesuaian dari atasan, dan lanjut ke kesepakatan kemudian dilaksanakan. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan telah menonton video ini sampai terakhir. Jangan lupa di like dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.